Ini anak saya cari bola tampar. Kau jual tak ada? Ha? Ada. Maaf bu, bola tampar itu apa? Kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih? Jadi harus guna abjad Indonesia. Terus aku bilang, oke, so lepas ni kita turun di stasiun mana? Lepas tu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang, enggak, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong. Dan ini merupakan pengalaman aneh-aneh guys ketika berada di Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, seperti biasa kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalah video reaction melalui daripada TikTok ya. Apabila kita melihat apakah rencana orang Malaysia ini guys, dan apakah mereka sangat-sangat suka, dan apakah pandangan secara jujurnya ketika mereka berada di Indonesia, kayaknya seperti berlibur ataupun berwisata ke Indonesia. Dan saya ingin melihat juga guys situasinya juga, bagaimana mereka menceritakan pengalaman ketika ketemu dengan orang-orang Indonesia. Apakah pertanyaan-pertanyaan orang Indonesia sama dengan orang Malaysia? Saya pengen tahu. Jadi apapun kita akan sama-sama lihat bagaimana cerita inti di video pada kali ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Inilah jadinya bila orang Malaysia datang Indonesia sebab semua murah gila. Here we go. Wah. Kita jalan-jalan Bali pula. Jom. Jalan-jalan Bali. So look at my voice. So this time actually tengah siap and look how much my luggage banyak gila. So untuk hari ni kita orang naik ERL. So hari ni ada kerja actually. So tak ada siapa pun hantar kita korang. Then after check in back kita orang pergi makan. And kita orang terus check in masuk ke dalam sebab flight kita orang agak awal actually. And sebab lah tak gambar buat OTD and everything. And yeah, finally kita orang masuk juga. We are so happy and so excited untuk sampai. Best look at the view, subhanallah, so pretty. And yeah, we arrived dekat Denpasar Ngurai Airport. I'm not sure. Sudah sampai di bandara. The decoration is priceless. Cantik sangat daripada lagi. Korang kalau datang sini, korang akan terpukul dengan dia punya decoration sebab memang cantik sangat. And also hotel yang kita orang cakap ini pun cantik gila. I tak sangka dia akan cantik. Even the 4 star je tau. And the room was so nice. Bilik dia besar, harga dia murah and worth your money. Kita orang check in harganya murah. Esok kita akan check in kita. But if korang macam nak transit, go check in this hotel. Lepas daripada tu kita orang pula lapar. So pergilah kedai kat luar ni. And then kita orang jumpa sate. Ada sate kambing, sate ayam. Actually kan korang, I dah datang makan ke Bali, sate ayam. This is my second time. So I suka sangat Bali. Best and cantik. Also barang-barang dekat sini murah sangat. Lain lagi bila korang masuk Indomaret, Alfamart ni, korang tengoklah section dia banyak pilihan, tak macam Malaysia weh. Banyak pilihan. Wah. 5 years I datang balik sini, I rasa terpegun tengok semua benda sebab banyak gila pilihan sekarang. And semua benda I rasa macam murah gila daripada Malaysia. So my advice, orang Malaysia guys pergi ke Indonesia, mereka mengatakan murah sekali barangan yang berada di Indonesia ini guys. Wah. if korang first time nak travel overseas, I recommend saya korang datang Bali sebab barang dia murah, makanan dia murah, and juga the view and pantai and beach dia so nice and cantik sangat. And korang akan rasa macam priceless and wonderful. Next vlog I akan pergi pantai yang cantik sangat. So korang akan tunggu next vlog, okay? Zai, Bentar guys, ketika orang Malaysia ke Indonesia, oke. kamu sibuk nggak? Oh tak, kenapa? Do you need help? Mau minta tolong cekkan kulkas? Tadi soalnya Kulkas? mati. Aku mau ke depan Kulkas itu bentar. apa? Kulkas? Kulkas apa guys? Iya, kejap ya. 15 menit kemudian. Hah? Kok bu kulkas? I mean kulkas. Fridge. Kulkas. Do you know fridge? Peti ice? So, Peti ice. why korang cakap kulkas? Kulkas. Oh, di Malaysia Oh. peti ice. Oh, sorry. Kami bilang kulkas karena kata serapan dari bahasa Belanda. Oh iya. Oke. Wow. Orang Malaysia pertama kali sampai ke Jakarta. Wow, seperti begitu.
Inilah kebiasaan aneh di Indonesia di mata orang Malaysia. Keresahan ini diceritakan oleh Ivy Pan, mahasiswi asal Ivy Pan. Malaysia yang kuliah di kedokteran gigi UGM. Menurutnya menarik. ada hal-hal aneh yang membuat ia dan teman-teman Malaysianya bingung saat pertama kali tiba di Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia makan cabai rawit langsung tanpa dimasak. Ivy kaget saat melihat orang Indonesia makan gorengan langsung ditemani gigitan cabai rawit tanpa dimasak. Kalau di Malaysia cabai dimasak bareng santan, kari dan lain-lain. Pokoknya dimasak dulu, nggak dimakan mentah. Yang kedua, orang Indonesia makan nasi bareng kerupuk. Orang Malaysia biasa makan kerupuk dicelupin ke saus tomat. Menurut Ivy, makan nasi bareng kerupuk bukan kombinasi yang benar. Kerupuk itu snack, bukan lauk. Tapi memang kerupuk di Indonesia itu enak sih, kata Ivy. Gimana tanggapanmu, Sob? Oke. Jalanlah betul-betul Raju. Panas ni panas. Cepatlah. Ih, ya. Ini apa nih guys? Ketika orang Malaysia belanja di Indonesia. Ha, dah sampai pun. Kau tengoklah. Cari bola tampar ni. Oh, tak ada ya. Aku tak nampak pun. Adik, ada jual bola tampar tak? Bola Bola tampar? tampar? Maksudnya apa, Bu? Ini anak saya cari bola tampar. Kau jual tak ada? Ha? Ada. Maaf, Bu. Bola tampar itu apa? Emang bola bisa tampar? Volleyball. Ayo, bola tampar di bola tampar. Itu yang pakai pung. Maaf, Bu, saya nggak paham. Amboy. Raju. Oi, Raju. Ya, apa, Mak? Penjual ni tak faham tu bola tampar apa. Kau tahu ke apa ni bola tampar? Kejap dah. Bola tampar. Oh, bola tampar bola voli lah, Mak. Oi, terkejut aku. Bola voli. Indonesia itu aneh. Malam pertama aja saya sampai di Indonesia, saya udah merasa aneh. Kerana malah ada suara keke. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut, saya gini. Dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan. Sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia, kami membahas apakah suara itu keke, itu apa. Ternyata itu gecko, itu cicak ya. Dan sebagai seorang Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut yang kecil itu. Tapi kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih yang kecil itu bisa dibakar makan? Ada juga, tetapi ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, saya kurang tahu. Itu gecko-nya segede ini. Saya pernah lihat lagi panjang-panjang di atap warung, dan saya lagi makan. Saya takut banget, takut jatuh ke dalam piring saya. Saya pasti jerit. Indonesia itu aneh. Itu ada jasa laundry-nya, terus jasa laundry-nya itu murah banget. Itu bisa sampai 5,000, sekitar 1,5 ringgit untuk sekilo. Bahkan kalau Mak Express itu cuma 12,000, itu murah meriah. Itu bikin saya bikin saya seneng loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari, kerana bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akademi, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi. Itu enak banget. Kadang-kadang kalau kamu anterin laundry ya, kamu bisa dapat baju baru. Kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, kadang-kadang itu laundry ketukeran gitu. Jadi sepanjang tahun ni saya udah kumpulin itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya. Speaking of pekerja, ngomong tentang pekerja, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin saya sempat makan di Olive Chicken ya. Terus saya lihat tanda hanya karyawan dibenarkan masuk. Terus saya hanya bingung, karyawan? apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya? Gimana sih? Kerana karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayaknya penulis buku gitu. Itu namanya karyawan. Terus saya bingung, apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu? Sekarang saya tahu, karyawan itu employee, itu pekerja. Indonesia juga aneh.
kerana di tetangga, di antara jiran-jiran ada ketua RT, ada ketua RW gitu. Kalau di Malaysia itu ada istilah kayak gini. Saya nggak tahu sih kalau di Malaysia nggak ada apa ya, ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya, kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus saya diminta oleh bapa kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Kerana apa? Kerana saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya, kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua jiran, ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di sini. Ayo, yang mau lihat Upin, lihat Memeh bisa ke sini gitu. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru, itu kayaknya apa ya, kemarin saya KKN, itu saya juga harus dilaporkan, udah ditulis surat, terus dilaporkan ke apa ya, ke gubernur, terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Itu harus tahu kalau orang asing itu sampai di Indonesia, di mana-mana dilaporin, biar apa ya, biar dijaga gitu loh. Ya, itu Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya. Kalau Indonesia itu aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. Saya bisa lihat ada 6 gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja. Kerana di Pulau Jawa itu agak banyak lagi. Cuman apa ya, saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya bangun, saya bisa lihat. Saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, gunung berapi yang lain lagi. Gunung berapi di mana-mana. Bahkan dari kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung berapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSB. Wah, itu mantap. Terus ada satu lagi. Di Indonesia sering gempa bumi. Saya tak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih ada. Tetapi biasanya dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi kalau di Indonesia itu di Jogja ya, saya tinggal di Jogja ya, itu kira-kira setiap 6 bulan gempa lagi. Mula-mula kami mahasiswa Malaysia kaget banget. Soalnya apa ya, gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed. Hayo, gempa di Indonesia, gempa di Jogja. Update Twitter, update Facebook, update Instagram. Biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya lihat kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya, kalau untuk orang Indonesia itu kecil ya. Saya bisa lihat itu bangunan bisa gedar-gedar, semua malah santai aja. Wah, kalau orang Indonesia itu emang santai aja. Jadi aneh ya, kenapa ada gempa bumi gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, udah berdoa biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai aja gitu. Kalau orang Indonesia itu aneh banget. Kalau di Malaysia ya, biasanya kalau mau nikah ya, itu kamu melamar ke pacar terus, baru kamu minta izin ke orang tua. Tapi malah di Indonesia ya, kamu minta izin ke orang tua dulu, baru kamu melamar ke pacar itu. Apakah itu prosedur ketukaran? Setahu saya ini mungkin apa ya, kalau orang Melayu di Malaysia juga gitu ya. Itu mungkin budayanya ada perbedaannya di sini. Tetapi kalau untuk orang asing itu malah aneh. Wah, kok prosedurnya bisa gini? Seharusnya kamu dapat izin pacarnya baru tanya izin ke orang tuanya. Bahkan aneh ya, misalnya kamu udah dapat izin dari ibu mertua, bapak mertua, akhirnya yang ditolak apa ya? Yang ditolak itu pacar kamu. Kemarin saya jalan-jalan di Indonesia, saya juga merasa aneh. Biasanya kalau orang buka toko, buka warung, atau buka toko kecil di tepi jalan ya, itu biasanya mau menjual sesuatu. Tapi pernah saya lihat ada satu booth, satu stand kecil, satu warung kecil gitu. Dia lagi mau membeli emas. Saya bingung, kok
ada orang mau membeli emas itu di tepi jalan gitu. Nah, kemarin saya juga lihat itu toko emas. Itu ada banyak orang antrian gitu di luar toko emas. Terus ada teman-teman Malaysia tanya saya kenapa begitu gitu. Kerana kan orang Indonesia ya, mereka suka investasi dalam emas, dalam perak gitu. Jadi saya merasa aneh sih. Saya nggak pernah lihat ada orang pengen beli emas di tepi jalan di Malaysia. Itu nggak pernah. Cara makannya orang Indonesia itu sangat aneh. Kalau orang Malaysia kami ada cili, kami taruh dalam wok, kami masak bersama santan, kari atau gimana. Pokoknya bukan seperti orang Indonesia itu cilinya dimakan gitu terus. Wah, makan itu begitu seram ya? sekali. Mula-mula saya lihat, saya pikir wah, itu orang Indonesia itu sangat bisa makan pedas. Kalau menurut saya keseluruhannya itu orang Indonesia itu lebih banyak makan pedas berbanding Malaysia. Kalau Malaysia pedasnya ada manis, tapi kalau di Indonesia itu pedasnya murni pedas sekali. Wah, itu gila sekali. Terasa. Mula-mula saya beli jajanan di Warsaba, saya beli tahu bakso kerana kan belum tahu cara makan makanan Indonesia yang benar. Saya beli tahu bakso, saya makan tanpa cabai. Ya, gitu aja. Tetapi saya lihat teman-teman Indonesia semua pakai. Ambil cabenya dan cabenya gratis. Di salah satu kotak kecil kamu tinggal ambilin aja. Terus saya mulai belajar makan seperti mereka. Dan puji Tuhan itu antara yang terbaik yang berlaku kepada saya. Kalau kamu makan jajanan bersama cabai, wah itu enak banget. Terus sekarang ya saya malah ambil banyak cabai. Satu tahu bakso saya pengen ambil 2. Tapi kadang-kadang saya pengen ambil 3. Tapi apa ya, saya merasa malu sih. Ya udah saya beli lagi satu tahu bakso riso gitu, beli banyak gitu biar bisa ambil cabenya banyak. Terus cabenya, terus beli susu Ultramilk ya. Kerana susu itu bisa meredakan kepedasannya. Makan cabai pedas, terlalu pedas, saya minum susu. Dan mula-mula saya makan cabai sedikit, setengah saya udah nangis. Indonesia Mantap sekali ya guys ya, bahasa Indonesia yang disampaikan oleh orang Malaysia ini ya. Ini orang Malaysia ini guys adalah Ivy Pan yang pernah berkuliah di Jogja kalau saya nggak silap ya. Dan saat ini mungkin beliau ini sudah selesai ataupun tamat kuliah ya sebagai dokter, yang mana beliau ini berkuliah di Indonesia. Dan ini merupakan pengalaman aneh-aneh guys ketika berada di Indonesia. Sangat-sangat menarik ya guys. Oke. Rakan-rakan Indonesia harus tahu bahawa orang-orang Malaysia tidak pernah membenci orang-orang Indonesia. Kami melihat Indonesia merupakan sebuah negara yang berkongsi banyak persamaan. Ya, dalam konteks negara sudah pasti ada pasang surut. Kita ada konflik sempadan dan juga beberapa perkara yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang biasa yang berlaku pada semua negara. Ya, kita juga bermusuhan dalam bola sepak. Tetapi itu adalah perkara biasa dalam sukan. Ya, saya akui terdapat banyak peristiwa yang berlaku terhadap orang Indonesia di Malaysia. Tetapi itu bukanlah majoriti. Dan rakyat Malaysia tidak bersetuju dengan apa yang berlaku terhadap mereka. Kami pun marah dan kami pun memohon supaya tindakan diambil terhadap pelaku-pelaku tersebut. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berdebat. Tetapi janganlah sampai ke tahap menghina dan memprovokasi sehingga merosakkan hubungan dua hala. Ayuh, kita berusaha ke arah kebaikan. Kita berbincang dalam keadaan yang baik. Kita bertukar pandangan dan kita bersama-sama mencari solusinya. Challenge orang Malaysia ngomong pakai bahasa Indonesia. Sekarang aku ada di KL, di Pavilion Kuala Lumpur. Itu dia. Jadi sekarang aku mau kayak suruh orang ngikutin lagi di Malaysia nih bos, senggol dong. Nah, ayo kita lanjut nggak? Lanjut. Hi, what's your name? Hi, I'm Diana. Can you say Indonesian language like Hi, I'm from Malaysia, senggol nih bos. Hi, I'm from Malaysia, senggol nih bos. It's good to say hi. What's your name? I'm Zainab. Can you say Indonesian language like Hi, I'm from Malaysia, senggol dong bos. Hi, I'm from Malaysia, senggol dong bos. Okay, it's good. Hi, what's your name? I'm Yani. Can you follow me
Yeah, sure. What's your IG? Like Indonesian language. Hi, I'm from Malaysia. Senggol dong, bos. Hello, I'm from Malaysia. Senggol nih, bos. Cuak. Ya, cuak. Cuak. Bang, coba suruh orang Malaysia cobain snack Indonesia. Iya, gue ada sih, tapi gue gak tau deh mereka bakal suka atau enggak. Yaudah kita coba ya, let's go. Mas orang mana? Ya, kita coba aku aja. di challenge untuk ngasih coba orang Malaysia snack Indonesia. Nanti Mas kasih tau rasanya gimana. Jujur tapi ya. Oke, cobain Mas. Oke, Wih, jujur. Nambah langsung. Wih, nambah lagi. Awak cobain, awak kasih tau saya enak atau enggak. Nah, serius? Wih, mantap. Serius? Halal. Nah, cobain Wak. Rasanya tuh pedes gurih gitu. Rasa sambal bawang ini Wak. Enak, wah, nambah lagi dia. Waduh. Jadi ini tuh japota sambal bawang. Keripik kentang japota tuh tipis dan kerennya, rasa pedesnya seger dan tasty. Karena dia tuh ada taburan dates daun jeruk aslinya. Pokoknya yang bikin enaknya nggak cukup satu deh. Langsung pada cobain dah, let's go. Oke, siapa orang Indonesia dalam ini saya nak tanya. Kalian itu punya abjad Indonesia kan? Punya huruf Indonesia kan? Jadi kalian itu nggak nyebut A, B, C, D, E, F, G. Kalian sebut A, B, C, D, E gitu kan? Jadi waktu mau naik komuter, aku itu bilang sama temanku, kita naik komuter nih yang mana? Yang KAI ini ke? Lepas itu dia bilang KAI. Jadi aku pun, oh KAI, kenapa KAI? KAI. Ya, kita kan di Indonesia, jadi harus guna abjad Indonesia. Terus aku bilang, oke, so lepas ini kita turun di stasiun mana? Lepas itu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang, enggak, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong semua salah. Barusan tadi bilang harus guna abjad Indonesia. Terus dia bilang, oh bukan MRT, bukan LRT. Jadi? Tapi yang kalau KAI itu tak boleh pula sebut KAI. Oke guys, demikianlah sedikit sebanyak beberapa klip video ataupun intinya pada kali ini di dalam TikTok mengenai tentang orang Malaysia yang ada pengalaman berwisata ke Indonesia, orang Malaysia yang dibagi challenge ya untuk ngomong-ngomong dalam bahasa Indonesia juga. Terus juga ada juga orang Malaysia ini bisa sekali lancar, fasih ya dalam menyampaikan bicara bahasa Indonesia, dan mereka juga sedikit sebanyak yang memberikan pandangan dan juga komentar-komentar terhadap Indonesia. Ada yang bilang sedikit sebanyak dikit-dikitnya keanehan ya guys, tapi apapun keanehan itu juga membuatkan orang Malaysia ini sangat-sangat betah dan mengikuti dan coba untuk mempelbagaikan cara beradaptasi dan juga gaya kehidupan ketika berada di Indonesia. Walaupun sedikit aneh, tetapi keanehan itulah yang membuatkan orang Malaysia ini betah ketika berada di Indonesia ya. Jadi itu adalah beberapa hal ataupun intinya pada kali ini. Sangat menarik guys, karena kita dapat lihat bagaimana cerita orang Malaysia ini yang pernah berlibur, berwisata ke Indonesia. Walaupun kita orang bilang berbagai pendapat ya, berbeda dan sebagainya, tetapi tidak salah untuk kita mendapatkan persamaan karena kita punya dari segi pemahaman bahasa pun hampir-hampir sama. Ya, saya akui banyak perkataan ataupun ayat kalimat itu sama seperti apa yang ada di Malaysia, tapi kita perlu lihat juga sama tetapi artinya sangat-sangat berbeda sekali guys. Itu adalah salah satu juga perlu kita perhatikan. Terus harus kita mempelajari setiap apa yang kita lihat dan kita dengarin. Itu yang paling penting ya kan guys. Jadi guys, menurut kalian bagaimana ya orang Malaysia yang mempunyai sendiri komentar terhadap Indonesia? Kalian silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.